Jangan mempunyai mental-mental kerdil. Terus kita itu seolah-olah kita tuh mengaku bahasa bodoh. Betul. Bahasa yang tidak beradab, bahasa yang tidak bertuhan. Ini kalau nggak pemikiran-pemikiran dan otak-otak kerdil nggak mungkin. Jadi kalau kembali jas merah atau jangan lupa dengan sejarah, tentu kalau bicara sejarah kita akan mengenang leluhur kita. Leluhur kita. Kan gitu kan? Iya. Ketika kita mengenal, cara kita menghormati leluhur kita adalah apa yang leluhur mereka telah terapkan untuk menjaga kebersamaan ini, mestinya harus dibangkitkan kembali itu. Ya dikembalikan ya, termasuk benar dengan seni itu. Iya. Tanpa kita disentuh rohaninya, nggak mungkin bisa bangkit. Nah itulah. Dari jalan seni itulah kita tuh akan mengenang budaya dan akan mengenal budaya itu. Maka sentuhan rohani itu penting. Dan dari tadi yang saya bicarakan itu sebenarnya juga sentuhan rohani bagi orang yang waras, yang masih umat karena rohaninya sulit untuk kesentuh. Ya sudah, lakukan itu saja. Tapi ya jangan lupa nanti harapan yang dimaksud kalau sudah mati nanti masuk surga. Mungkin itu bukan surga tapi swalego mungkin. Karena dia lupa. Surga yang dibayangkan di sana, lah dia mati dikubur di sini kok. Iya. Mestinya kalau dia itu mau mencari surga, ya kita dari sini ya dikubur di sini, dan akan diserap bumi sini lagi, diserap ke tanaman nanti dimakan anak cucu kita. Walaupun mati kita ada manfaat, nah itulah surga, Pak. Nah roh kita gimana? Roh kita lewat dari zat-zat yang diserap oleh bumi. Melalui zat itu maka bereinkarnasi. Yang reinkarnasi apakah perjalanan, apakah cara berpikirnya atau perilakunya, itu yang dinamakan reinkarnasi. Gitu. Nah itu kalau orang nggak kesentuh rohaninya, nggak nyampe ke situ, seolah-olah setelah mati ya sudah di surga itu langgeng, ngekal, terus di sana pesta seks. Itu. Dia lupa kalau mati itu meninggalkan anak cucu, bahkan nanti cicit dan lain sebagainya. Nah untuk apa kalau kita hidup itu nggak ada manfaat lagi? Untuk apa? Makanya kalau tadi Bapak mengatakan kita sudah nggak muda lagi, tua. Lah untung-untungan kita masih tua itu peduli. Kalau kita sudah tua sudah nggak peduli. Terus mau siapa lagi yang mau peduli dengan budaya dan bangsa kita sendiri itu loh. Jadi kalau saya, walaupun saya sudah tua, tetap bersemangat. Betul sekali. Mendingan saya terlambat daripada tidak sama sekali. Betul sekali. Gitu. Dan sepertinya ya semestinya juga ya pilihan kita hari ini ya untuk membangkitkan bangsa kita ini. Cuman itu. Ya mari kita sama-sama untuk membangkitkan budaya bangsa itu. Iya. Berarti sudah pas dengan. Betul. Dengan apa yang selama ini saya omongkan di YouTube. Iya. Nanti kita bungkus cerita yang membangun kebersamaan. Ya monggo, sangat setuju Pak. Iya. Sangat setuju sekali. Jadi kita harus berani menunjukkan bahwa ini loh saya sebenarnya. Dengan beragam suku, beragam kepercayaan, beragam agama, bahasa dan lain sebagainya. Tapi dengan kebersamaan bersatu. Kita akan menampilkan seni sentuhan rohani yang sangat indah. Bukan orang Nusantara saja, kalau perlu orang luar Nusantara. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa inilah Nusantara itu seperti ini. Jadi kita itu nggak dianggap remeh, nggak dianggap rendah oleh bangsa lain. Dan kita sendiri yang sudah berbangsa yang sangat besar ini, jangan mempunyai mental-mental kerdil. Terus kita itu seolah-olah kita itu mengaku bahasa bodoh. Betul. Bahasa yang tidak beradab, bahasa yang tidak bertuhan. Ini kalau nggak pemikiran-pemikiran dan otak-otak kerdil nggak mungkin. Pada dasarnya kehidupan ini pun ya sebetulnya untuk orang-orang yang ingin besar.
Iya. Bukan ingin kecil. Bukan ingin gitu kan kecil, ya. iya. Kenapa banyak petunjuk-petunjuk atau wahyu atau apalah bahasanya kan itu kan? Iya. Itu sebetulnya untuk membuat manusia itu merasa besar. Masa semakin berubah. Kan gitu. Iya. Ketika dia sudah berpikir hal-hal besar, tentu dia akan berbuat hal-hal besar. Iya. Kan begitu mestinya. Mestinya begitu. Dan itu ya tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Semua mungkin kalau mau. Kalau mau dan ingin besar. Dan ingin besar. Iya. Tapi kalau orang sudah cemburu dengan kebesaran orang lain, ya akhirnya tiap hari ya bom-boman itu. Yalah. Malah merusak, Betul. malah menghancurkan. Sebetulnya memang pada dasarnya kecemburuan, iri hati, dengki dan sebagainya itu adalah salah satu penyakit hati. Ya penyakit hati. Iya. Penyakit hati ini kalau sudah akut, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Makanya kalau yang rusak dirinya sendiri nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau yang rusak itu bangsa, ini bahaya, Pak. Karena bangsa ini besar, orang banyak. Hajat orang banyak yang dihancurkan. Iya. Ini yang sangat bahaya, Pak. Jadi penyakit hati akan mudah membuat orang sakit hati. Ya jelas, sudah jelas. Dan itu sudah gandengannya, Pak. Hukum alam Itu dia. Bukan hukum alam, Mas. Iya. Karena sakit hati itu dibuat sendiri kok. Iya. Bukan kehendak alam loh. Benar. Iya. Kalau hati sudah sakit, ya sekejur tubuh pun ikut sakit. Ikut sakit. Ya, kan itu kan. Ya. Nah, sudah semestinya kita hari ini membuang atau mempelajari jenis-jenis penyakit hati itu harus dikenali. Tapi bagi orang-orang yang sakit hati, Pak, dengar perkataan Bapak tadi juga menyangkal. Karena pepatah Yunani mengatakan mensanain corpore sano. Itu pun juga dibantah. Terus ngomongnya gini, di dalam jiwa yang kuat, maka terbentuklah juga badan yang sehat. badan yang sehat. Iya. Kan gitu. Iya. Dibantah pula, maling itu orangnya sehat tapi jiwanya kok rusak. Iya. Nah, Iya. Ya, itulah. Iya. nah itu orang-orang yang iri hati, dengki hati itulah tadi. Yang masih mempunyai sangkalan seperti itu. Betul. Monggo Mas Indra. Iya. Nyambung? Monggo langsung Pak Indra mohon. Oh. Sampai. Iya, ora santai. Sambil guyon, Pak. Sambil guyon tapi beneran sungguhan. Beneran. Iya, enggak. Enggak coba gitu. Sebetulnya ya penyakit hati ini penyakit yang sangat serius sebetulnya. Berawal penyakit hati ini akan membunuh penyakit-penyakit yang lain. Iya. Itu kalau tidak dikontrol. Itu karena ketika penyakit hati akan mudah sakit hati. Iya. Ketika sakitnya sudah sakit hati, Iya. itu akan merembet ke yang lain. Yang lain. Iya. Tapi yang dikampanyekan bukan sakit hatinya, Pak. Apa itu? Ya penyakit yang lainnya. Karena gini, dari sakit hati akan mempengaruhi jantung yang detakannya sangat keras. Betul sekali. Ya, begitu kena jantungnya tapi nggak pernah dia melihat dari sumbernya. Oh, ini gara-gara penyakit sakit hati, nggak ada. Nanti yang dikampanyekan dan digembur-gemburkan bahkan diseminarkan nanti sakitnya jantung. Betul. Tapi sampai saat ini belum ada seminar sakit hati. Adapun yang mengatakan klinik hati, Iya. di baliknya itu juga mengambil manfaat dari logo itu. Ini loh, kelihatannya kayaknya klinik hati, tapi begitu sudah banyak masa yang datang, masa itu ditarik iuran, Iya. kan begitu. Betul. Seolah-olah itu mengobati hati, tapi sebenarnya malah menyakitkan hati. Padahal tamak itu salah satu bagian daripada penyakit hati. Penyakit hati. Nah, itu. Makanya Tamak itu. ini kalau nggak penjajah yang luar biasa nggak mungkin. Hmm. Gitu loh. Makanya kalau sudah dirusak otak dan hatinya, bahasanya orang Jawa, menungso tinggi kari gembunge, Pak. Tinggal wujudnya manusia, tapi hati dan otaknya sudah nggak manusia lagi. Akhirnya apa yang diperbuat menjadi menungso. Soalnya kalau manungso masih bisa memanunggalake, menyatukan rasanya. Tapi kalau menungso wis menus senengane gawe dosa. Nah itu loh. Nah itu semuanya bersumber dari sakit hati. Nah di Nusantara ini banyak orang-orang yang masih sakit hatinya. Gitu loh. Iya.
Kalau ada orang yang kelihatannya nggak sakit hati, ngobrol, ngoceh seperti ini, dianggap orang gila. Padahal hati itu tempat sumbernya semangat. Ketika Ya. hati terus sakit, ya semangat udah nggak ada. Iya kan gitu. Lah, makanya kalau kita itu belajar dari agama, bukannya ada cerita waktu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, mana yang dibersihkan waktu dibedah? Iya. Bukannya hatinya, Betul, iya. karena hati adalah letak rasa, Iya. letak Tuhan. Bahkan Gusti sendiri di antara tubuh ini mana yang harus dibagusi? Betul. Kan tetap hati. Hati. Nah, kan itu.